bisa. Coba bareng-bareng. Monggo. Hari ini kembali kita akan membahas tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Al-Quran disampaikan ayat dari perjalanan Nabi Muhammad ini di dalam surat Al-Isra ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi dan seterusnya. Mari kita ambil hikmah dari apa itu peringatan Isra Mi'raj. Adik-adik semua, mahasiswa semua sudah banyak mendengar cerita, sudah sejak kecil, sudah sejak kalian masuk sekolah, mungkin di MI, di SD, madrasah. Setiap bulan Rajab itu identik dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, kita coba ambil hikmah dari Isra Mi'raj ini. Kita lihat dari ayat Al-Isra tadi. Suci Allah. Tidak banyak ayat Al-Quran yang menerangkan sebuah peristiwa itu diawali dengan Maha Suci Allah, dengan kalimat Subhanalladzi, kalimat tasbih. Itu menandakan bahwa Isra Mi'raj ini benar-benar peristiwa yang luar biasa. Apa luar biasanya, Bu? Dilanjutkan di ayatnya, Subhanalladzi asra, menjalankan, Maha Suci Allah yang telah menjalankan. Berarti di sini yang bekerja siapa? Allah. Nabi Muhammad yang dijalankan. Dijalankan untuk apa? Bi'abdihi, yang menjalankan. Siapa yang dijalankan? Bi'abdihi, siapa? Hamba Allah. Jadi tidak disebutkan di situ
Kalau yang mengakui orang biasa, sok-sok mampu, misal ya kita dekat dengan Pak Bupati. Oh, saya itu temannya anaknya Pak Bupati, misalkan. Tapi kalau memang Pak Bupatinya yang mengakui kita, oh iya itu saudara saya, mulia mana? Diakui bupatinya, apa kita yang ngaku? Diakui bupati. Maka jelas di sini Allah mengakui ya bahwa ini loh benar-benar hamba saya, Nabi Muhammad ini hamba saya yang memang benar-benar mengabdi pada Allah. Maka pada saat kita sudah menyatakan diri bahwa kita ini adalah hamba Allah, ya jangan menghamba ke yang lainnya, agar kita nanti diakui benar-benar menjadi hamba Allah. Menjalankan apa? Lailam minal masjidil haram. Tadi suatu malam ya, Nabi Muhammad diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hanya dalam waktu sepertiga malam. Kalau kita bilang, misal kita contohkan, saya pergi ke Jakarta hanya dalam waktu 10 menit. Heran apa boten? Heran. Tapi karena ini Allah yang menjalankan, tidak ada keraguan sedikit pun di hati kita. Nah, tadi Isra, perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan Mi'raj nanti perjalanan Nabi Muhammad atau naiknya Nabi Muhammad untuk bertemu dengan Allah. Kemudian tujuannya apa, Bu? Tujuan dengan Isra Mi'raj itu apa? Maka pada saat di ayat itu Al-Quran di ayat terakhir di dalam Al-Isra yang tadi kita bacakan itu ada linuriyahu min ayatina. Allah ingin memperlihatkan ya, untuk memperlihatkan sebagian kecil tanda-tanda kebesaran Allah. Mu'sitik bahwa seperti malam itu Nabi Muhammad dinaikkan dengan menggunakan buraq ditemani malaikat Jibril. Itu bukan hal yang mengherankan. Itu tanda-tanda kebesaran Allah yang kecil, masih sebagian kecil. Maka subhanallah ya tadi. Nah, kemudian di dalam perjalanan Nabi Muhammad itu, Nabi Muhammad diperlihatkan beberapa peristiwa yang nantinya bisa dibuat tamsilan atau dibuat contoh, yang nantinya bisa diceritakan kepada kita semua umat Nabi Muhammad. Contohnya, pada saat Nabi Muhammad berjalan mau menemui Allah, ada orang yang mencakar-cakar mukanya sendiri. Kemudian Nabi Muhammad bertanya, ya Jibril, itu apa? Itu adalah contoh orang-orang yang selama hidupnya di dunia itu sering menjelek-jelekkan saudaranya sendiri. Karena kita umat agama Islam ini bersaudara. Jadi kalau ada satu orang dengan orang lain menjelek-jelekan temannya sendiri, saudaranya sendiri, nanti di akhirat dia akan mencakar-cakar mukanya sendiri. Kemudian lagi, jalan lagi, ada lagi. Pernah dengar cerita ini ya? Dulu kalau waktu kecil itu ada di buku cerita itu. Buku sejarah ada. Ada yang dipotong lidahnya, balik lagi, potong lagi, balik lagi, potong lagi. Itu menandakan apa? Bahwa mereka selama di dunia itu kebanyakan mengumbar fitnah. Nah, maka berhati-hatilah kita untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Kemudian ada juga yang dia mikul beban, sabote enggak karuan, tapi tetap ditambah lagi. Apa
Apa itu Jibril? Itu adalah orang yang selama hidupnya dia diberikan amanah, amanah yang satu belum dilaksanakan, sudah menerima amanah yang lain, tapi tidak sesuai kemampuan. Contoh, dia sedang menjabat A, dia belum selesai melakukan atau tidak bisa menjalankan amanahnya. Ada lain dijadikan ketua apa, oke saja, tidak apa-apa, hanya nama saja ya apa, soal tanggung jawabnya tidak tahu. Nah, itu nanti pada saat dia di akhirat digambarkan bahwa dia akan memikul beban yang sangat berat, tambah berat, ditambah lagi pikulannya. Tapi ada juga yang baik. Pada saat Nabi Muhammad lewat, ya Jibril, itu apa? Ada orang yang dia memetik buahnya sudah dipetik tumbuh lagi. Itu adalah orang-orang yang senang bersedekah. Maka harta kita itu sebenarnya yang kita sedekahkan. Ya, mungkin hari ini temanmu ada yang nggak bisa makan. Yuk, saya punya 10.000, bagi 2. Nah, nanti siang gimana? Tidak apa-apa, bismillah. Nanti siang insya Allah ada rezekinya. Pernah berpikir seperti itu? Nah, rezeki itu datangnya dari Allah. Selama kita mau berusaha, itu insya Allah ada rezekinya. Kemudian yang kedua, tujuannya apa? Selain tadi untuk memperlihatkan benar-benar kebesaran Allah, yang kedua adalah adanya perintah untuk sholat 5 waktu. Kalau perintah puasa, perintah haji itu Allah langsung menurunkan ayat. Tapi ini perintah sholat, Allah memanggil Nabi kita Muhammad. Berarti sholat ini hal yang luar biasa lagi. Perintah sholat ini benar-benar luar biasa yang harus kita laksanakan. Nah, maka dari itu kamu mau sholat atau tidak sholat tidak ada ruginya bagi Allah. Terus politeknik ini tidak sholat terus Allah menjadi tidak maha besar. Oh tidak, dasar dunia pun tidak sholat, Allah tetap maha besar. Apa itu manfaatnya kita sholat? Di dalam ayat sholat, ya perintah sholat itu selalu disampaikan aqimis sholat. Apa artinya? Dirikanlah sholat, bukan kerjakanlah sholat. Walaupun kalian saat ini sudah mengerjakan sholat. Dan sholat, dengan sholat bisa untuk menggugurkan kewajibannya saja. Yang penting sholat, dahulu sholat. Tetapi apa hakikatnya mendirikan sholat? Mendirikan sholat itu ya kita mengamalkan ajaran-ajaran yang ada di dalam sholat. Ajaran apa? Di antaranya satu, orang sholat itu harus rendah hati. Karena yang kita gunakan untuk sholat, anggota badan terutama kepala ini, kita benar-benar rendahkan di hadapan Allah, benar-benar kita sujud kepada Allah. Coba Mbak Novi, Ciraya di ini apa istilahnya? Keplak gitu ya, marah enggak? Marah. Kalau mungkin jotos misalkan, mungkin enggak ada masalah. Tapi begitu organ yang ada di kepala ini, kita akan marah karena kepala ini menurut kita adalah mahkota kita. Tapi pada saat kita sholat, kita benar-benar tunduk bahwa kita mengakui bahwa kita ini hamba Allah. Maka tidak lain Anda diminta untuk hidup di dunia ini ya salah satunya adalah untuk sujud kepada Allah. Nah, kemudian yang kedua tadi rendah hati, kemudian yang kedua ikhlas.
sholat itu dibutuhkan keikhlasan. Kita sudah mencoba sebelum pandemi ya, kita adakan setiap ada adzan sholat berjamaah, tapi rasanya berat. Sholat asar, Allahu Akbar, nah nanti dulu, nanti jam 5:30 lewat. Dan yang mengerjakan harus ikhlas. Misal kalian pergi ke suatu tempat, kemudian ada adzan maghrib, ikhlas, nanti harus berhenti sholat dulu. Kemudian yang ketiga adalah ketenangan hati. Iya, akan bisa mengendalikan emosi. Pada saat emosi, makanya pada saat orang emosi lebih baik gunakan untuk sholat sunnah. Nah, itu 3 hikmah ya. Di antaranya bahwa kita bisa atau kita dapat mengambil hikmah dari Isra Mi'raj Nabi Muhammad ini adalah kita wajib melaksanakan sholat 5 waktu.